Coba kalian perhatikan baik-baik, ini apa? Ya, ini adalah 10.000 pasukan zombie iblis dan semuanya akan lenyap hanya dalam satu serangan saja. Ya, yang melakukan serangan itu adalah seorang pahlawan kampret bernama Seiya. Kenapa gua bilang pahlawan kampret? Ya karena sifatnya kayak kampret. Ya sifatnya itu akan membuat kalian kesel sampai ke ubun-ubun. Oh ya, si wanita berambut kuning bernama Rista, sekaligus juga sebagai seorang dewi keselamatan. Oke, daripada banyak bacot, langsung aja kita mulai kisah mereka yang ingin menyelamatkan bumi dari serangan Raja Iblis. Di awal skin kita diperlihatkan si pahlawan kampret dan si Dewi sudah memasuki tempat ibadahnya orang Nasrani atau gereja, dan terlihat di sana mereka disambut oleh seorang pastor dan biarawati dan juga dua bocah polos. Dan betapa terkejutnya gua pada saat sang pastor menyambut mereka dengan ramah, si pahlawan kampret ini tiba-tiba langsung menyiram si pastor dengan air. Sontak saja, semua orang yang berada di ruangan itu langsung kaget melihat hal itu cuy. Tapi sebelum mereka marah ke si pahlawan kampret ini, tiba-tiba sang pastor berteriak dan berubah menjadi zombie. Di sini gua juga klarifikasi sedikit ya cuy. Kenapa gua menyebut dia pahlawan kampret? Lu lihat aja di episode awal tuh, gara-gara ingin memastikan musuhnya benar-benar musnah, nih pahlawan kampret malah menghancurkan satu desa cuy. Dan perlu gua garis bawahi di sini ya cuy. Di sini musuhnya udah benar-benar mati dan tidak bernyawa. Tapi memang karena sifatnya yang terlalu overthinking atau terlalu berhati-hati, dia ingin benar-benar memastikan musuhnya itu berubah betul-betul menjadi debu anjir ya. Padahal tuh musuh udah mati anjir ya. Ini memang karena memang sifatnya, tapi masih banyak sifat yang menjengkelkan lainnya. Bukan ini aja, mari kita lanjut ke alur cerita. Ternyata air yang disiramkan oleh pahlawan itu adalah air suci cuy, yang fungsinya untuk memperlihatkan monster zombie yang sedang menyamar. Sontak saja si Dewi yang bernama Rista yang tadinya mau marah malah jadi kebingungan melihat hal ini. Terlihat di sini si zombie marah kepada si pahlawan kampret dan mengatakan kalau bos dari si zombie, yaitu salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis, akan menyerang dan membumi hanguskan desa ini dengan cara mengirimkan 10.000 pasukan zombie iblis. Setelah mengatakan hal itu, si zombie langsung berniat menyerang mereka. Tapi betapa terkejutnya gua, si pahlawan ini ternyata sudah mencabik-cabik tubuh dari si zombie itu sejak awal. Dan di sini lu taulah betapa overpowernya si pahlawan kampret ini. Dan sesudah zombie itu mati, sifat ngeselin dari si pahlawan kampret pun kambuh, yaitu sifatnya yang sangat overthinking atau sangat berhati-hati. Melihat hal itu, si Dewi yang bernama Rista langsung mengerti dan langsung mengajak 2 bocah dan 1 suster itu berlari ke tempat yang aman. Ya, karena dia udah tahu tempat di mana mereka berpijak saat ini akan musnah dalam beberapa detik ke depan. Maximum Inferno. Dan hal itu pun terjadi. Terlihat si pahlawan memusnahkan musuh yang sudah mati sekaligus menghancurkan gereja dan sekitarnya. Setelah itu cerita pun berlanjut. Terlihat bangunan gereja itu benar-benar sudah hancur, dan terlihat si pahlawan kampret juga menuangkan air suci ke kedua bocah yang ada di gereja tadi. Ya, di sini juga terungkap sebenarnya sejak awal si pahlawan kampret ini nggak tahu kalau pastor tadi adalah zombie. Dia tebak-tebak buah manggis aja cuy, kan anjir. Dan terlihat juga sang Dewi disiram air suci juga oleh si pahlawan. Ya memang kampret ini memang. Oh ya, terlihat juga si suster shock melihat hal yang terjadi lalu pingsan. Setelah itu, si pahlawan yang bernama Seiya ini langsung mengecek perkataan si zombie tadi yang mengatakan kalau 10.000 pasukan zombie iblis akan menyerang mereka. Terlihat dia langsung terbang dan meninggalkan tempat itu. Tapi di sini sang Dewi ikut mengejar dianya. Di sini juga terlihat betapa overpowernya si pahlawan kampret ini. Terlihat seorang Dewi saja tidak sanggup mengimbangi kecepatan dari pahlawan ini.
Sontak saja dia langsung menggendong sang Dewi karena lambat kali gitu. Sontak saja dia langsung menggendong si Dewi dengan kecepatan penuh dan membuat tubuh si Dewi itu berantakan. Dan akhirnya mereka pun sampai ke lokasi di mana para prajurit zombie itu berada. Ya nggak usah review lagi lah ya cuy ya, karena kalian kan udah tahu di skin awal. Ya, pasukan zombie itu akan musnah dalam satu serangan. Setelah beberapa waktu, terlihat si Dewi sedang bercermin di sebuah cermin yang cukup besar. Dan di sini juga terlihat si bocah yang di gereja tadi ikut berpetualangan bersama mereka. Tapi sedang enak-enaknya bercermin, tiba-tiba cermin itu memperlihatkan sebuah gambar video di mana bocah laki-laki yang ada di gereja tadi disekap oleh sang jenderal iblis bernama Magra, atau bos dari para zombie yang telah dimusnahkan oleh si pahlawan kampret. Terlihat di sini sang jenderal iblis ingin membalaskan dendam kepada mereka karena telah memusnahkan pasukan zombinya dengan cara menyiksa si bocah itu. Di sini terlihat juga si pahlawan memasang wajah marahnya. Nah, gini sekali-sekali ngapa ya? Biar gua ngefans gitu sama lu. Terlihat sang jenderal iblis mengolok-olok mereka karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah banyak bacot, betapa kagetnya sang jenderal iblis, si pahlawan kampret ini berhasil memotong tangan dari sang jenderal iblis melalui cermin, anjir. Ya, betapa overpowernya nih pahlawan. Bisa aja gitu, ada aja caranya. Setelah itu terlihat sang jenderal iblis pun kesakitan, dan saat jenderal iblis ini kesakitan, si pahlawan memerintahkan si Dewi untuk membuka gerbang gaib menuju ke kayangan atau tempat para dewa-dewi berada. Di sana mereka menjumpai petinggi daripada dewa-dewi ini dan memohon agar petinggi dewa-dewi itu mau membukakan gerbang gaib langsung menuju ke tempat sang jenderal iblis. Kenapa mereka nggak langsung aja gitu ke tempat sang jenderal iblis dari awal? Ya karena mereka tidak tahu koordinat sang jenderal iblis ini di mana. Tetapi si petinggi para dewa-dewi ini mengetahui di mana letak koordinat sang jenderal iblis dan langsung membukakan gerbang gaib menuju ke sana. Setelah itu Skin pun berpindah ke tempat sang jenderal iblis yang sedang meratapi tangan kirinya yang sudah putus. Terlihat di sini dia sangat marah dan kesakitan. Dan saat jenderal iblis ini kesakitan, tiba-tiba si pahlawan kampret dan si Dewi sudah berada di sana dan langsung menyerang sang jenderal iblis dengan kekuatan overpowernya. Ya nggak tahu lagi lah gua. Ini jenderal iblis cuy. Jenderalnya, jenderal Pinomat lagi tuh ada perlawanan jire. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut ke alur cerita. Setelah itu terlihat si Dewi langsung menyembuhkan si bocah yang sudah disiksa tadi, dan terlihat juga di sini sang jenderal iblis mengeluarkan kekuatan penuhnya, yaitu sosok api hitam berbentuk monster tapi tanpa kaki. Sontak saja si pahlawan pun langsung menghajar monster api hitam itu. Tetapi terlihat di sini serangan si pahlawan itu tidak mempan. Di sini juga si Rista atau sang Dewi menyadari kalau kekuatan penuh dari jenderal iblis yang bernama Magra ini lebih kuat dari kekuatan penuh sang jenderal iblis sebelumnya yang telah dimusnahkan oleh si pahlawan kampret. Setelah itu terlihat si jenderal iblis sedang ngebacot kalau kekuatannya itu tidak bisa dimusnahkan. Tetapi lagi asik ngebacot, si pahlawan kampret berhasil mengalahkan monster itu dengan cara membekukan monster api hitam itu menjadi patung es dengan memakai gelang es yang dibuatnya. Sontak saja mendengar hal itu, Rista pun sangat bangga. Tetapi alangkah terkejutnya dia, ternyata gelang es itu dibuat dari rambutnya sendiri yang diambil si pahlawan secara diam-diam. Jadi ceritanya rambut si Rista atau si Dewi kesembuhan ini rontok cuy, dan dipungut oleh si pahlawan. Dan bukan hanya membuat satu gelang es, tapi dia juga membuat 3 gelang lainnya. Sontak saja si Dewi yang tadinya bangga langsung terdiam, jir. Setelah itu terlihat sang jenderal iblis ngebacot lagi kalau monster api hitamnya belum musnah, karena monster api hitam itu hanya berubah menjadi es. Tapi lagi asik ngebacot, pahlawan langsung menghancurkan api hitam itu dengan satu serangan api. Melihat hal itu, sang jenderal iblis hanya bisa duduk diam merana tak berdaya.
Dan di sini juga terlihat sifat jelek dari si pahlawan kampret kambuh. Ya, melihat hal itu, si Dewi langsung mengajak si bocah yang tadi disekap pergi jauh-jauh dari tempat itu. Ya kalian tahulah si pahlawan kampret ini mau ngapain. Ya kalian tau lah ya mau ngapain si pahlawan kampret. Udah jelas hancur itu. Udah nggak bersisa lagi tempat itu, udah dipastikan itu ya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini cuy. Kalau kalian suka ya dukung gua lah ya cuy ya. Capek buat kayak gini. Ini Togar Gemblung channel yang lain, jangan tertipu ya. Ini namanya memang alur cerita anime. Ini memang channel gua gitu loh. Channel gua ada 2 ya cuy ya. Buat kalian yang suka dukung tolong ya cuy ya. Karena bantu-bantu sedikit nggak apa-apa lah ya kan, di subscribe tuh tombol subscribe. Oke, see you bye-bye next time in alur cerita anime. Gua akan ngelanjutin nih. Masih ada lanjutannya, oke ya. Tenang aja.